Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah, yaitu habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pembahasan kali ini anak-anak kita akan belajar mengenai Islam di masa dinasti Umayyah. Bagaimana sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Baik, langsung saja pada pembelajaran dunia tematik kelas 8 kali ini kita awali bersama dengan membaca doa al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dinasti Umayyah setelah masa Khulafaur Rasyidin, umat Islam dipimpin oleh Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan khalifah pertama yang memimpin pada dinasti ini. Penyerahan kekuasaan dari tangan Hasan bin Ali kepada Muawiyah menjadi awal pemerintahan dinasti Umayyah. Sistem pemerintahan pada masa dinasti Umayyah adalah sistem pemerintahan atau monarki absolut, yaitu sistem dinasti atau kerajaan yang mewariskan kekuasaan secara turun-temurun. Pada masa dinasti Umayyah ada 14 khalifah yang memimpin, diantaranya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang paling terkenal, yang mana Umar bin Abdul Aziz ini dikenal sebagai khalifah yang saleh, sederhana, dan cinta akan ilmu pengetahuan. Yang mana Umar bin Abdul Aziz ini sebelum diangkat menjadi khalifah pernah menjabat sebagai gubernur Hijaz. Banyak sekali jasa dan kemajuan-kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Umayyah ini, di antaranya dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, seni, dan lain-lain. Dalam bidang ilmu pengetahuan, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, banyak muncul ilmuwan-ilmuwan handal dari berbagai bidang ilmu, seperti Imam Abu Hanifah. Beliau adalah ahli dalam bidang fikih. Kemudian Hasan al-Basri, ilmu tasawuf, dan Abu Hurairah, beliau adalah ahli ilmu hadis. Nah, baik anak-anak, itu sekilas mengenai dinasti Umayyah. Untuk lebih memahami materi tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah, tepatnya bagaimana berdirinya dinasti Umayyah, mari kita simak pembahasan materi berikut ini. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah pertama diawali dari peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana peristiwa itu menandai akhir kepemimpinan beliau terhadap umat Islam dan menjadi awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Peristiwa tersebut menimbulkan luka mendalam di kalangan keluarga Bani Umayyah. Di lain pihak, Muawiyah bin Abu Sufyan tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang dianggap tidak mampu menegakkan keadilan untuk menemukan dan menghukum pembunuh Khalifah Utsman. Karena dikala itu ketika awal pengangkatan Khalifah Ali, keputusan atau kebijakan atau langkahnya mengedepankan untuk menstabilkan kondisi umat terlebih dahulu. Sehingga untuk menemukan dan menghukum pembunuh Khalifah Utsman,
itu agak tertunda, ternomorduakan, sehingga Muawiyah beranggapan bahwa Ali tidak mampu menegakkan keadilan untuk menemukan dan menghukum pembunuh Khalifah Utsman. Perselisihan antara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan Muawiyah sebagai gubernur bertambah tajam setelah Khalifah Ali mengeluarkan kebijakan untuk mengganti Muawiyah sebagai gubernur di Syam kepada Abdullah bin Amir. Namun Muawiyah menolak perintah Khalifah tersebut dan segera menggalang kekuatan untuk mengadakan perlawanan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Puncaknya, terjadilah pertempuran antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam perang Siffin pada tahun 38 Hijriah yang menewaskan ribuan kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam perang Siffin ini adalah perang saudara antara kaum muslimin, pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Abu Sufyan. Yang mudah-mudahan ini adalah perang terakhir, perang saudaranya kaum muslimin, dan tidak terulang lagi untuk saat ini dan kedepannya. Amin. Kemudian ketika perang Siffin terjadi berkecamuk dengan korban yang memakan ribuan jiwa, kaum muslimin gugur, maka ada peristiwa tahkim yang mana Ammar bin As mengacungkan Al-Quran dan mengajak untuk berdamai dan duduk menyelesaikan perkara dengan musyawarah. Yang mana Ammar bin As ini adalah merupakan seorang politisi ulung dan berada di pihak Muawiyah, mengusulkan agar Muawiyah bin Abu Sufyan berdamai dengan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah menyetujuinya, demikian pula Ali bin Abi Thalib menyetujui untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Kemudian kedua pemimpin bersepakat untuk berdamai dan menyerahkan jabatan khalifah kepada utusan rakyat melalui sidang atau tahkim yang akan dilakukan secara terbuka langsung. Pihak Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa, sedangkan di pihak Muawiyah diwakili oleh Ammar bin As. Baik, dalam pelaksanaan tahkim tersebut, Ammar bin As mempersilahkan Abu Musa untuk menyampaikan pernyataan bahwa Khalifah Ali dalam sidang tahkim ini melepas jabatan kekhalifahannya agar seimbang di dalam musyawarah sidang tahkim ini antara Ali dan Muawiyah. Sehingga Ammar bin As mempersilakan Abu Musa untuk menyampaikan bahwa Khalifah Ali dalam sidang ini melepaskan jabatannya dulu sebagai khalifah. Kemudian diteruskan oleh Ammar bin As yang seharusnya menyampaikan bahwa khalifah akan diputuskan melalui forum sidang tahkim ini, tetapi beliau justru mengatakan bahwa yang menjadi pemimpin kaum muslimin saat ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, maka selanjutan setelah selesainya peristiwa tahkim itu, berhentilah perang yang berkecamuk antara dua kubu kaum muslimin, dua pihak Ali dan Muawiyah. Nah, kemudian tidak lama kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh dan wafat
di kala itu, dan sepeninggalan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, maka jabatan atau amanah khalifah berpindah ke tangan Hasan bin Ali. Maka kekhalifahan dipegang oleh Hasan bin Ali setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat. Kemudian dari mana awal berdirinya dinasti Umayyah? Tentunya ketika Hasan bin Ali memangku khalifah setelah Ali bin Abi Thalib, yang mana Hasan bin Ali ini adalah orang yang berhati lemah, lembut, tidak rela menyaksikan umat Islam menjadi pecah belah karena perebutan kekhalifahan. Yang mana daerah Muawiyah tidak mau tunduk kepada Khalifah Hasan bin Ali. Oleh karena itu, beliau Hasan bin Ali mengambil sikap untuk berdamai dengan Muawiyah dan menyerahkan kekhalifahan kepadanya dengan syarat yang harus dipatuhi oleh Muawiyah. Yang nantinya Muawiyah ini menjadi khalifah yang diserahkan oleh Hasan bin Ali selaku khalifah penerus Ali bin Abi Thalib. Yang mana syarat yang harus dipatuhi oleh Muawiyah itu sendiri, yaitu diantaranya adalah yang pertama, Muawiyah harus berjanji setia tidak menghina Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya. Kemudian yang kedua, Muawiyah harus memberikan keamanan kepada semua warga yang tinggal di Syria, Irak, Hijaz, dan Yaman. Kemudian yang ketiga, Muawiyah harus memberikan keamanan terhadap semua keluarga Ali bin Abi Thalib, baik jiwa, harta, dan keluarganya. Kemudian yang selanjutnya, sepeninggal Muawiyah, maka pengangkatan khalifah selanjutnya diserahkan pada hasil musyawarah atau pemilihan para tokoh umat Islam. Nah, inilah beberapa syarat, 4 syarat yang harus dipatuhi oleh Muawiyah, syarat yang diajukan oleh Khalifah Hasan bin Ali. Pada penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah, tentunya ada pro dan kontra, dan tindakan tersebut banyak umat yang ditentang oleh pihak keluarga Ali terhadap keputusan penyerahan kekuasaan dari Hasan terhadap Muawiyah yang terjadi pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Secara bijaksana, Hasan bin Ali menjelaskan kepada kaum muslimin semuanya dengan alasan-alasan tindakannya, bahwa dengan beliau mengatakan, "Aku tidak rela menyaksikan kalian saling bunuh karena perebutan kekuasaan. Inti kekuatan bangsa Arab sekarang ini di tanganku. Mereka akan rela berdamai jika aku berdamai, dan mereka bersedia perang jika aku berperang. Akan tetapi, aku tidak menginginkan peperangan karena aku cinta perdamaian." Inilah alasan yang dikemukakan oleh Hasan bin Ali selaku khalifah yang kelima, begitu bijaknya dalam mengemukakan alasan-alasannya, sehingga diterimalah keputusan Hasan bin Ali untuk menyerahkan kekuasaan khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan peristiwa besar ini dikenal dengan
Amul Jamaah atau tahun persatuan. Sejak itulah umat Islam berada di bawah satu kepemimpinan, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, yang secara resmi sah telah menjadi khalifah umat Islam. Semenjak itulah Muawiyah menata kekuasaannya di Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nah, kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan menjelang akhir hayatnya, ia menunjuk Yazid, anaknya, untuk menjadi penggantinya. Ia meminta seluruh rakyat untuk mengikuti dan menaatinya, yaitu Yazid bin Muawiyah, seiring dalam ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sistem pemerintahan monarki absolut yang diartikan sebagai sistem dinasti atau kerajaan mewariskan kekuasaan secara turun-temurun kepada anak cucunya. Sepeninggalan Muawiyah, sistem ini digunakan oleh kepemimpinan Bani Umayyah. Nah, maka semenjak dari yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan sampai khalifah yang terakhir pada dinasti Bani Umayyah ini, sistem yang digunakannya adalah sistem monarki absolut atau jabatan khalifahnya diteruskan secara garis turun-temurun. Baik, dinasti Umayyah berkuasa kurang lebih selama 90 tahun, yang menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya dan Muawiyah sebagai khalifah pertama yang berkuasa tahun 41 sampai 60 Hijriah. Dan yang paling akhir berkuasa adalah Khalifah Marwan bin Muhammad yang berkuasa pada tahun 127 sampai 132. Baik, berikut khalifah-khalifah dinasti Umayyah yang kita perlu kenal nama-namanya dan ingat. Itu yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, kedua Yazid bin Muawiyah, tiga Muawiyah bin Yazid, 4 Marwan bin Hakam, 5 Abdul Malik bin Marwan, 6 Al-Walid bin Abdul Malik, 7 Sulaiman bin Abdul 8 Umar bin Abdul Aziz, 9 Yazid bin Abdul Malik bin Marwan, 10 Hisam bin Abdul Malik, 11 Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, 12 Yazid bin Walid, 13 Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik, 14 Marwan Al-Himar bin Al-Hakam. Itulah nama-nama khalifah yang pernah menjabat mengemban amanah ketika jayanya dinasti Umayyah. Sejarah singkat berdirinya dinasti Umayyah, yang mana nantinya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah banyak sekali kemajuan Islam di dalamnya. Namun pada kesempatan ini kita baru membahas bagaimana berdirinya dinasti Umayyah secara singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.